Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama saya lagi Roni di dalam baca Alkitabku. Hari ini tema saya ingin bahas yaitu cara menjadi percaya diri secara masuk akal. Sebelum kita berdiskusi tentang hal ini, yuk seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau menjagai kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami menikmati segala kehadirat-Mu. Kami menikmati nafas kehidupan daripada Engkau. Bapa, sebentar juga kami akan berdiskusi tentang segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah mereka yang selalu mendengarkan Engkau mendapat ketenangan dan segala keabadian di dalam Engkau. Dalam menerima segala apa yang keluar dari mulutku. Saat ini biarlah kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Allah Bapakku. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu pernah merasa insecure atau tidak percaya diri untuk menjalani hidup? Biasanya perasaan insecure disertai dengan keadaan cemas, gelisah, dan takut terhadap suatu hal. Jika kamu pernah merasakan seperti itu, sebenarnya tidak apa-apa. Namun, jika terlalu sering dan cenderung memelihara perasaan tersebut, bisa-bisa kamu tidak percaya diri dan tidak memiliki semangat hidup. Bagi umat Kristen, ada terdapat beberapa ayat Alkitab tentang insecure yang bisa kamu renungkan. Nah, mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Penyebabnya kurang percaya diri itu biasanya keadaan manusia di mana ada satu kebutuhan, yaitu kurangnya penerimaan terhadap orang lain. Nah, itulah penyebab kurang percaya diri kamu. Misalnya, sifat kamu yang kurang diterima di keluarga, di sekolah, ataupun di tempat kamu bekerja. Ada nih satu contoh di mana saya juga pernah merasakan hal seperti ini. Di mana kadang-kadang kita merasa kurang percaya diri atas apa tindakan yang kita lakukan. Misalnya dalam hal berbicara. Kita tidak percaya dan takut. Misalnya berbicara kepada bos kita. Ada tuh perasaan terkadang nanti takut kalau saya ngomong sama bos, apa yang saya bicarakan ini salah dan bos memarahi saya. Dan terkadang perasaan itu timbul semakin besar karena kita memelihara pikiran-pikiran itu dalam hati kita. Nah, mungkin kamu juga ada yang bertemu kepada teman-teman kamu, di mana kamu selalu bicara dan mereka tertawa dan mengejek kamu. Kalau kamu pernah merasakan itu, berarti kamu tepat untuk menyaksikan video ini. Sama juga seperti saya. Dan bedanya di mana rasa pede itu saya telah hilangkan. Saya tidak mau memelihara sifat-sifat membuat diri saya jauh dari kata percaya diri. Nah, banyak orang yang saat ini merasa minder atau merasa malu terhadap apa yang ingin dia lakukan dan ia ingin utarakan kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal tuh mungkin apa yang ingin dia sampaikan itu hal yang begitu berguna dan bisa membuat suatu masalah menjadi clear atas apa yang dia utarakan. Tetapi terkadang yang dipelihara manusia yaitu rasa kurang percaya diri. Takut untuk mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Nah, bagi kamu saat ini yang merasakan kurang percaya diri, saya ada beberapa tips yang mesti kamu lakukan. Praktekkan cara ini. Jangan hanya didengarkan saja seperti video-video sebelumnya yang dimana saya untuk mengajarkan rasa pikiran-pikiran positif di dalam diri kamu. Nah, cara mengobatinya untuk bisa percaya diri yaitu satu saja,
yang butuh kamu pelajari, yaitu kamu perlu bukti bahwa kamu tuh berharga di mata orang lain. Contoh misalnya, kapan terakhir kali kamu dipuji? Saya tanya saat ini. Coba kamu pikirkan saat ini. Kapan terakhir kali kamu dipuji? Mungkin kamu susah menjawab. Coba, kapan terakhir kali kamu diejek? Nah, kalau ini, saya yakin pasti kamu dengan cepat menjawabnya. Karena apa? Di dalam pikiran kita, hal ini yang kita besar-besarkan dan kita pelihara. Sehingga rasa kurang percaya diri kita semakin besar. Nah, saat ini saya ingin kamu mempraktekkan apa yang saya katakan. Coba ritual ini. Coba kamu cari buku kosong. Buku tulis kosong dengan pulpen. Loh, buat apa Mas Roni? Coba kamu ambil. Kamu dengarkan apa saja yang saya bicarakan. Nah, coba kamu pandangi buku itu saat ini. Kamu pegang, kamu lihat. Tanam di dalam diri kamu bahwa ini buku yang saat ini kamu pegang, ini adalah buku kesayangan kamu. Ini yang membuat kamu percaya diri dan membunuh segala hal-hal yang membuat percaya diri kamu terhambat. Ini adalah buku kesayangan kamu. Dimanapun bisa kamu bawa buku ini. Nah, tulis di dalam buku itu. Ini tempat kamu menulis bahwa bukti kamu berharga di mata orang lain. Coba tulis di buku itu, bukti bahwa diriku berharga. Nah, saya yakin kamu saat ini sudah melakukannya. Pertama, 1 bulan, coba kamu duluan untuk berbicara kepada orang-orang di sekitar kamu. Apa kamu bisa melakukan ini? Saya tantang kamu selama 1 bulan. Coba kamu berbicara kepada orang-orang di sekitar kamu. Misalnya saja di gereja. Mungkin kamu belum mengenal orang-orang yang selama ini belum kamu lihat. Coba aja berbicara kepada dia. Misalnya kamu menanyakan di mana ya rumah kamu, atau sendirian ya pergi ke gereja. Mungkin satu hal yang perlu juga kamu contoh buat kamu yang pria ataupun wanita, di mana kamu bisa berbicara kepada lawan jenis kamu. Misalnya seorang pria di mana dia pergi ke gereja dan melihat seorang wanita yang mungkin dalam pandangannya dia begitu wah atau menarik. Nah, coba kamu berbicara kepada dia. Misalnya dengan basa-basi, gimana sendirian ya pergi ke gereja, atau kamu coba tanya sama siapa ya ke gereja, di mana rumahnya ya. Atau bisa mengucapkan shalom, bagaimana kabarnya. Ya, dengan pede kamu coba. Kalau orang tersebut merespon apa yang kamu bicarakan, saya yakin kamu akan merasa senang jika kamu berbicara sopan kepadanya. Kebanyakan laki-laki saat menyapa seorang wanita, ya mungkin dalam pikirannya sekedar iseng mengganggu. Dia mengeluarkan kata-kata yang terkadang kurang sopan ataupun kurang diterima seorang wanita. Begitu juga sebaliknya. Seorang wanita terkadang melihat lelaki di mana mengeluarkan kata-kata yang begitu mengena di hati pria tersebut. Ini yang perlu kamu cermati. Saat kamu berbicara kepada orang-orang mungkin yang belum kamu kenal, kamu berbicara dengan sopan dan masuk akal dalam pembicaraan kamu, mungkin dia akan meresponi pembicaraan kamu. Nah, hal ini yang penting, di mana kita berbicara kepada orang-orang yang belum kita kenal, sekedar menyapa. Misalnya, kamu menjumpai seorang satpam, misalnya di gereja kamu, dan kamu berbicara, "Pak, hari ini panas banget ya. Gimana Pak, kabarnya Bapak ini hari?" Nah, saat dia meresponi pembicaraan kamu, saya yakin percaya diri kamu itu akan bertambah. Nah, hal ini yang perlu kamu catat di dalam buku kesayangan kamu tadi.
apapun hal-hal yang kamu bicarakan, dimanapun, baik di tempat pekerjaan kamu, baik di tempat kamu studi kamu, ataupun kepada keluarga ataupun saudara yang belum kamu kenal, dan orang-orang yang belum pernah kamu jumpai, kamu duluan coba ucapkan untuk berbicara. Karena kebanyakan kita yang kurang percaya diri yaitu takut berbicara kepada orang-orang di sekitar kita. Kita takut nanti kita salah. Saat kamu tanamkan ini dalam pikiran kamu, saya yakin percaya diri kamu itu sampai kapanpun tidak akan pernah ada dalam diri kamu. Kamu merasa minder, kamu merasa malu, takut salah. Coba hilangkan itu. Belajar apapun. Coba sapa duluan. Kamu berbicara di depan orang yang belum kamu kenal. Coba sapa dengan caramu sendiri, di mana kamu merasa nyaman untuk menegur orang tersebut. Saat ini kamu biasakan, saya yakin 1 bulan kamu akan menikmati dan mengetahui hasilnya. Rasa percaya diri kamu akan semakin besar. Tapi dengan catatan, apapun ucapan kamu, jangan itu menyinggung perasaan orang lain. Di mana terkadang kita menyapa seseorang itu mungkin kata-kata yang kurang pantas atau bisa menyakitkan hatinya. Misalnya kamu menyapa orang yang belum kenal, kamu bilang, "Kamu ngapain sini? Kok aneh gitu kamu melihat saya?" Itu terkadang yang membuat orang merasa tersinggung. Tetapi jika kamu mengeluarkan kata-kata atau pembicaraan yang bisa diterima orang tersebut, yang tujuannya untuk memberikan apa respon orang tersebut dalam kita mengeluarkan kata-kata dari kita duluan. Coba lakukan ini selama 1 bulan. Saya yakin kamu akan tahu bagaimana hasilnya. Nah, itu tuh apapun yang kamu lakukan praktek ini, coba kamu catat di dalam buku kamu. Misalnya, kamu melakukan sesuatu di tempat pekerjaan kamu dengan memperlihatkannya kepada orang lain. Kamu jangan takut salah. Karena pada dasarnya manusia itu tidak luput dari kesilapan atau kesalahan. Intinya kita mau belajar dan tunjukkan kepada mereka apa keahlian kamu. Saat mereka melihat kamu dan kamu bisa melakukan itu, suatu saat mereka akan memberikan pujian kepada diri kamu. Dan ini juga perlu kamu catat di dalam buku kamu. Ini hal yang perlu kamu lakukan selama 1 bulan, dimanapun itu. Coba hilangkan rasa kurang percaya diri kamu. Karena pada dasarnya dengan ritual ini, segala rasa kurang percaya diri kita akan hilang. Karena saya sudah mempraktekkannya sendiri. Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Jadi, apalagi yang kamu tunggu? Apa kamu mau memelihara rasa kurang percaya diri kamu? Jangan dipelihara. Karena ini akan membunuh citra kita untuk kedepannya nanti. Dan jika ini kita lakukan terhadap diri kita, ini bisa kita lakukan juga buat anak-anak kita nanti. Di mana kita bisa menumbuhkan percaya diri kepada anak-anak kita. Dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin saat ini ada teman-teman kamu yang merasa kurang percaya diri. Di mana dia merasa takut atau malu untuk mengambil tindakan. Nah, kamu bisa mengajarinya dengan cara seperti ini. Dengan cara membimbing dia bagaimana rasa percaya diri itu bisa dilatih. Nah, itu hal yang pertama yang mesti kamu lakukan. Lalu, ada hal yang kedua, yaitu setiap malam kamu baca tuh apa yang telah kamu catat. Selama 1 bulan itu, setiap malam kamu baca. Nah, di sini nih kamu bisa berpikir, emang benar ya, saya bisa diterima apa yang saya lakukan terhadap orang-orang di mana saya memulai pembicaraan dan orang merespon saya. Kamu merasa rasa percaya diri kamu itu akan semakin tinggi. Di mana saat kamu menyapa orang-orang di sekitar kamu, orang tersebut merespon dengan baik apa yang kamu utarakan kepada mereka. Nah, ini adalah hal satu yang positif. Dan setiap malam kamu baca,
kamu renungkan hal ini, kamu tanam dalam pikiran kamu. Saya yakin dan percaya, rasa percaya diri kamu akan timbul. Mungkin yang selama ini kamu sering diejek, dibully oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu merasa kamu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu merasa minder, kamu merasa rendah hati, dan tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan cara berpikirmu sendiri. Coba, satu juga yang perlu kamu tanamkan. Dalam meresponi hal-hal orang, mana yang baik kamu bisa terima. Misalnya, cara dia bekerja, cara dia mengajari kamu. Kamu lihat, kalau kamu merasa itu baik dalam pikiran kamu atau cara kamu pakai dan gunakan. Mungkin saja cara orang bekerja berbeda dengan cara kita. Tapi satu intinya, dimanapun saya bekerja, saya lihat cara dia bekerja. Dan saya praktekkan. Dan saya merasa nyaman dengan cara itu, saya akan lakukan dan saya akan ikuti. Tapi kalau tidak saya merasa nyaman dengan cara dia, saya tidak akan melakukan hal itu. Karena apapun hal yang kita lakukan, kalau kita merasa senang, saya yakin serumit apapun pekerjaan itu, kita akan dengan senang hati menyelesaikannya. Coba praktekkan cara ini. Nah, setelah kamu setiap malam, kamu baca apa yang baik yang telah kamu terima selama kamu memulai pembicaraan ini kepada orang-orang yang belum kamu kenal. Saya yakin percaya diri kamu akan timbul. Nah, bagaimana? Simple dan mudah kan? Lalu ada hal yang ketiga, yaitu kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Saya ajak kamu saat ini untuk berdoa. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, di mana rasa kepercayaan diri kami yang kami butuhkan daripada Engkau ya Bapa. Apa yang Kau inginkan, yang ingin terjadi dalam diri kami, semua itu atas segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah saat ini, apapun pikiran-pikiran mengganggu hati dan tujuan kami tolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang dapat memberikan rasa kepercayaan diri dalam diri kami. Segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa, bukan atas segala kehendak kami. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kepercayaan diri kami tumbuh dan semakin menjadi hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, lakukanlah segala sesuatunya dan berserah kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari ikatan ilahi. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita baca lagi, kita renungkan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 42 yang ayat ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Catat dan tanamkan ini dalam pikiran Anda. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun kelelahan kamu, Dia yang memberikan semangat. Saat kamu berdoa, saat kamu melakukan saat teduh, dengan hatimu yang paling dalam, saya yakin Tuhan akan mengubahkan rasa kemalasanmu, rasa ketakutanmu menjadi suatu semangat yang baru. Coba lakukan ini dan praktekkan. Dan satu lagi ayat, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak kita saat kita letih dan lesu, dan apapun beban kita, serahkan kepadanya. Karena Dialah tempat kita mengadu. Mungkin kita tidak melihat, maka kita tidak percaya. Tapi satu kuncinya, saat kamu berbicara kepada Tuhan, rasakan dalam dirimu, ini yang sering saya lakukan.
Di mana saat saya mempunyai masalah, saya selalu membawa dalam doa. Dan dari hati saya yang paling dalam, saya utarakan apa isi hati saya, apa beban saya. Saat air mata saya keluar, di situ saya merasakan jamahan Tuhan. Dan jika ini kamu praktekkan secara serius, saya yakin Tuhan akan memberi kelegaan di dalam diri kamu. Nah, saat ini biarlah segala beban kamu dan rasa kurang percaya diri kamu serahkan kepada Tuhan. Dan lakukanlah hal-hal yang tadi yang setelah saya bicarakan. Saya yakin kamu bisa karena saya sudah juga mempraktekannya. Dan saya ingin saat kamu mempraktekkan cara itu, coba tulis di kolom komentar. Dan jika ini berguna, kamu bisa membagikannya buat teman-teman kamu yang merasa kurang percaya diri di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan saat ini, biarlah mari kita bersatu dalam doa, kita akan akhiri diskusi hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang kami bicarakan hari ini tentang kebenaran firman-Mu. Segala sesuatunya bersandar kepada kebenaran firman-Mu dan kepada Engkau saja ya Allah Bapakku. Engkaulah sumber kelegaan dan hikmat dalam hidup kami. Kau yang memberikan petunjuk. Bapa, saat ini apapun aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berbicara dalam hati kami. Kau yang membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, sampai di sini pembicaraan kita hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang kamu lakukan. Saya yakin percaya kuasa Roh Kudus selalu berserta kamu. Haleluya. Amin.